Halo brosis, pencinta film dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Blok Ambalat hingga Pulau Rote. Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur kalau masih baik. Untuk kesempatan kali ini ya kan, yang manis ini, yang berbahagia ini, saya ingin mereview lagi nih salah satu film si Samurai X Batosai yang berjudul The Beginning. Film akan dimulai pada suatu malam. Terlihat seorang berlari-lari kecil sambil berteriak, "Ada masalah, tolong, aduh, kumaha ya teh, oi." Ya kira-kira seperti itu. Akhirnya dengan napas terengah-engah dia pun tiba di kediaman keluarga Tsushima. Setelah itu dia langsung bergabung bersama rekan-rekannya yang tampaknya sedang menginterogasi seorang pemuda. Dengan tubuh terikat, si pemuda yang dituduh sebagai pembuat onar hanya tertunduk lesu. Namun saat dia mengangkat wajahnya, ternyata itu adalah Kenshin. Beberapa di ruangan tidak percaya kalau pemuda imut bertampang dingin tersebut anggota kelompok pemberontak yang ingin menggulingkan kekuasaan Shogun dan kembali menegakkan otoritas kekaisaran. Mereka malah mengejek dan menertawakannya saat dia bilang ingin mendirikan era baru. Sepertinya orang ini memang sengaja tertangkap agar bisa tiba di kediaman Tsushima, salah seorang pendukung Shogun. Ini terbukti dengan tangan yang terikat dan kelihayannya menggunakan katana. Semua samurai yang ada di sana dengan mudah bisa dia lumpuhkan. Di malam berikut tampak sepasukan polisi kesogonan yang sedang berpatroli di gang sepi di balik dinginnya Kyoto. Naas menimpa mereka karena di ujung gang malah berdiri Batosai sang pembantai yang kemudian dengan tanpa ampun lalu melumpuhkan mereka semua. Seorang di antaranya berhasil melukai wajah Kenshin. Namun setelah duel bentar dia pun harus terbunuh. Keesokan harinya Imura kemudian menemui Katsura, salah seorang pemimpin kelompok Chosu yang kemudian nampak heran melihat luka di pipi Batosai. Batosai kemudian bilang kalau orang yang melukai dirinya memiliki keinginan yang kuat untuk hidup. Ternyata alasan dia dipanggil ke sana adalah untuk diperingatkan kalau kepolisian Shinsengumi yang merupakan pendukung Shogun sudah semakin kuat. Makanya Batosai diminta untuk lebih berhati-hati. Di salah satu markas kelompok Chosu terlihat sedang ada rekrutmen anggota baru. Terlihat juga Batosai ada dalam antrian pelamar. Karena wajahnya yang imut tanpa ekspresi, salah seorang pelatih kemudian mengejeknya dan mengajaknya beradu pedang untuk mengetes kemampuan si Batosai. Maka jadilah setelah mengeluarkan jurus Miten Mitsurugiryu, tali celana si pelatih langsung putus dalam hitungan detik. Karena kejadian itu akhirnya Himura Batosai yang ternyata lagi nyamar agar bisa ikut join di pasukan pendukung kekaisaran, akhirnya diizinkan gabung dan diterima. Di kedai Magura di suatu malam, terlihat Batosai sedang ngopi dengan santainya. Sepertinya dia ini masih membayangkan kejadian pembunuhan beberapa malam yang lalu. Tiba-tiba seorang wanita cantik terlihat masuk dan ikut menikmati rasa kopi di kafe tersebut. Lagi asik-asiknya menikmati kopi malah masuk dua samurai KW sok jago. Saat mereka mencoba menggoda si cewek, Batosai dengan cepat langsung melumpuhkan mereka. Setelah itu, langsung saja dia pergi. Namun setiba di luar kafe, malah muncul dua orang yang tadi mencegatnya. Muncul pula seorang ketiga yang langsung menghabisi mereka dan lalu coba menyerang Batosai. Gak sampai 13 detikan ya, orang ini malah Batosai bikin rebah bersimbah darah. Ternyata adegan adu jotos singkat barusan ikut disaksikan oleh si cewek yang di kafe tadi. Setelah cuap-cuap bentar, dia malah pingsan. Oleh Batosai si dingin dia kemudian dibawa ke sebuah penginapan.
Keesokan harinya Batosai menjadi khawatir. Ini dikarenakan si cewek sudah tidak ada di kamarnya. Untungnya dia berhasil menemukannya sedang bekerja bantu-bantu ibu pemilik penginapan. Nama si cewek ternyata adalah Tomoe. Himura lalu bilang ke si cewek, "Pulanglah ke keluargamu, karena di sini gak aman." Si cewek malah bilang kalau kini dia hidup sebatang kara. Setelah itu si Tomoe bertanya tentang kejadian di luar kafe semalam. Batosai menjawab, dia hanya membunuh para anak buah Shogun. Dia tidak pernah menyentuh warga kota yang gak bersalah. Beberapa malam kemudian, Tomoe kemudian ditemui oleh Katsura guna menjelaskan tujuan kelompok Chosu adalah untuk menggulingkan kekuasaan Shogun yang sudah berusia sekitar 300-an tahun. Himura Batosai adalah salah satu ujung tombak pergerakan mereka. Makanya, kemudian Tomoe diminta untuk tidak melakukan apapun yang bisa menumpulkan pedang si Batosai. Tentunya ini adalah bahasa isyarat. Para polisi Shin Sangumi terlihat berhasil menangkap salah seorang pengikut kelompok Chosu. Darinya mereka berhasil mengamankan semacam dokumen yang berisi rencana penyerangan ke istana Shogun, tepat di malam tahun baru. Karenanya mereka akhirnya bergerak untuk menghentikan rencana orang-orang Chosu. Mereka kemudian membagi beberapa kelompok yang akan menuju ke penginapan Kawaramachi. Perintahnya adalah menangkap semua orang Chosu, hidup atau mati. Himura yang sedang menikmati malam tahun baru kemudian ditemui oleh salah seorang temannya guna menyampaikan kalau rencana mereka sudah ketahuan. Polisi berhasil menciduk Furutaka. Posisi Katsura yang sedang ada di penginapan Ikedaya dalam bahaya. Gak menunggu lama, Himura lalu bergegas OTW menuju ke Ikedaya, coba mendahului para polisi militer kesogunan. Para polisi yang tiba sempat mendapat perlawanan, namun anggota Chosu gagal. Hampir semuanya berhasil tertangkap. Untungnya salah seorang dari mereka berhasil kabur. Namanya adalah Kameyata. Dalam pelariannya dia dikejar oleh salah seorang komandan kepolisian yang bernama Soji. Namun saat Soji ingin mengeksekusinya, datanglah Himura Batosai yang sedang OTW menuju ke penginapan Ikedaya. Maka kemudian terjadilah adu duel antara dua jagoan yang mahir menggunakan katana, masing-masing mengeluarkan kemampuan. Soji bukan tandingan Himura, ia harus tumbang terkena sabetan. Untung tiba-tiba muncul temannya yang lain. Saat Himura akan maju, tiba-tiba datanglah anggota kelompoknya yang bilang, "Nggak apa-apa bro, kita mundur saja karena Tuan Katsura sekarang sudah aman, nggak keciduk." Akhirnya kedua kelompok yang nampaknya sama-sama kuat ini harus berpisah di tempat tersebut. Beberapa hari setelah kejadian malam penyergapan, Himura kemudian pergi menemui Tuan Katsura. Tuan Katsura kemudian bilang kalau keadaan sekarang lagi kurang aman. Kelompok Chosu harus bersembunyi untuk sementara waktu hingga kondisi memungkinkan untuk kembali melakukan aksi. Himura kemudian diminta menuju sebuah desa kecil di luar kota Kyoto untuk sejenak mengamankan diri dari kejaran kepolisian kesogunan. Katsura juga kemudian meminta kesediaan Tomoe untuk menemani Himura. Himura dan Tomoe akhirnya gas menuju tempat baru yang sudah ditentukan, sebuah desa kecil sepi yang cukup nyaman untuk ditinggali. Di tempat baru tersebut mereka kemudian coba menjalani kehidupan sebagai sepasang petani. Tomoe, seorang gadis manis lembut, selalu setia menemani Himura, pemuda tampan tapi memiliki tatapan yang dingin. Setelah beberapa waktu hidup serumah, meski sebenarnya belum ada ikatan apapun di antara mereka berdua, nampaknya mulai tumbuh kuncup-kuncup cinta kasih di antara mereka. Di suatu ketika saat keduanya sedang bersantap siang, Himura Batosai tiba-tiba bilang kalau sebagai seorang mesin pembunuh yang bertugas melenyapkan setiap yang dianggap bisa menghalangi tujuan mereka, hatinya begitu kosong. Bahkan dia tidak paham dengan yang namanya kebahagiaan. Tapi sejak berada di sana bersama Tomoe, dia akhirnya paham dan mulai bisa merasakan bahagia. Kata-katanya membuat Tomoe tersenyum tipis penuh arti. Asik. Sudah beberapa bulan sejak kedatangan mereka ke desa tersebut, sepasang ini kemudian kedatangan seorang anggota kelompok Chosu. Ternyata kedatangannya untuk mengabarkan kalau keadaan sudah semakin memburuk, sekaligus mengantarkan perbekalan untuk Himura Batosai. Namun setelah dari sana dia malah menuju ke kelompok pendekar bayangan, salah satu kelompok pendukung Shogun. Ternyata si Izuka ini adalah salah satu mata-mata kesogunan. Pertemuan mereka sempat kepergok oleh kata Gai.
Salah satu tangan kanan Tuat Katsura, namun naas menimpanya, dia tertangkap dan kemudian malah dibunuh. Menyadari Katsura akan mencari si Katagai, pemimpin kelompok bayangan lalu memerintahkan untuk segera melancarkan aksi melenyapkan Himura Battosai. Untuk itu pertama kali yang akan bergerak adalah seorang pemuda bernama Enishi. Enishi kemudian menuju rumah yang ditinggali oleh Battosai bersama Tomoe. Kedatangannya disambut oleh Tomoe yang ternyata adalah kakak perempuan satu-satunya. Setelah melepas kangen bentar dan bertukar kabar, Enishi akhirnya pamit. Di luar dia sempat bertemu Himura yang kemudian heran karena Tomoe sempat bilang kalau dia ini hidup sebatang kara. Karena merasa Himura bersikap beda, malamnya Tomoe memutuskan untuk menceritakan terkait keluarganya. Katanya, dulu mereka tinggal di Edo. Ayahnya adalah seorang samurai. Di sana mereka tinggal bertiga karena ibunya meninggal sesaat setelah melahirkan Enishi. Dia sendiri sempat bertunangan dan akan menikah dengan teman masa kecilnya, yang juga adalah seorang samurai. Lalu kekasihnya memutuskan untuk bergabung bersama Mima Waragumi, semacam polisi di masa itu agar bisa mendapat pangkat yang lebih tinggi demi Tomoe. Namun di suatu malam saat terjadi kekacauan di Kyoto, sang kekasih kemudian ikut menjadi korban. Karenanya Momoe menjadi sangat menyesal. Dia bilang harusnya sang kekasih tidak diizinkan pergi, mengejar pangkat yang lebih tinggi. Harusnya dia bilang kalau dia nggak peduli sama pangkat yang tinggi atau rendah, intinya mereka bisa hidup bahagia bersama. Mendengar itu, Himura yang notabene adalah samurai berhati dingin kemudian coba menenangkannya. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjalani hubungan yang lebih serius agar bisa pelan-pelan melupakan kesedihan di masa lalu. Beberapa hari kemudian Himura kembali ditemui oleh Izuka, si mata-mata yang telah menuduh Tomoe sebagai mata-mata. Dia lalu menyuruh Himura untuk memeriksa buku harian Tomoe. Sedang Tomoe si cantik terlihat datang ke markas kelompok bayangan untuk menanyakan kenapa mereka melibatkan Enishi adiknya dalam urusan ini. Ternyata Tomoe juga merupakan salah satu mata-mata yang ditugaskan untuk menyelidiki titik kelemahan Himura. Menjadi mata-mata dia lakukan karena rasa sakit hatinya kepada Himura yang telah membunuh tunangannya. Pada Momoe si ketua juga bilang sekarang mereka sudah berhasil menemukan kelemahan Battosai. Sedingin apapun Himura, dia juga adalah manusia yang punya perasaan. Mengetahui Tomoe adalah mata-mata... Pokimotor siapa tuh anjing? 2 hours later. Mengetahui Tomoe adalah mata-mata, maka tentu saja hatinya akan hancur. Dia tidak akan bisa bertarung secara maksimal. Tomoe akhirnya menjadi sangat menyesal karena merasa hanya dimanfaatkan. Di rumahnya saat memeriksa buku harian Tomoe, Izuka pun lalu bilang kalau pria yang malam itu sudah dia bunuh adalah calon suami Tomoe. Himura kemudian kembali membayangkan pertarungannya di malam itu dengan seorang polisi yang berhasil memberikan bekas luka di pipi kirinya. Terlihat dia menjadi sangat terpukul. Dia kemudian berjalan linglung menuju kuil tua dekat situ untuk mencari kelompok bayangan dan si Tomoe. Himura yang betul-betul terpukul tidak sadar kalau dia sedang masuk ke dalam jebakan. Diam-diam sudah menunggu seorang pembunuh yang berkali-kali coba menyerangnya namun gagal. Sedang di kuil tua, Tomoe terus saja coba dipengaruhi oleh si ketua geng. Mulai dari memanas-manasi terkait kekasihnya yang tewas di tangan Battosai hingga kesogunan yang wajib mereka bela walaupun harus kehilangan nyawa. Selamat dari penyergap pertama, Battosai langsung disambut oleh orang kedua dan ketiga yang tanpa babi bu langsung saja menyerangnya. Namun, meski dia sudah terluka, dia tentu bukan tandingan mereka berdua. Mereka pun harus bernasib sama, tumbang di tangan si Battosai. Salah seorang dari mereka berhasil meledakkan semacam bom yang membuat penglihatan Battosai menjadi terganggu. Dengan bersusah payah, dia kemudian coba meninggalkan tempat tersebut. Di depan sana ternyata sudah menunggu si ketua geng yang langsung juga menyerangnya, maka terjadilah adu skill perpedangan di antara mereka berdua. Si ketua terus saja membacot, coba melemahkan mental Battosai di sela-sela serangannya. Dia mengira dengan terganggunya pandangan, Battosai akan begitu saja bisa dia kalahkan. Namun tebakannya meleset. Battosai bukan samurai kaleng-kaleng yang bisa dengan mudah menyerah pada keadaan. Di serangan kesekian, Battosai malah mampu membalikkan keadaan. Si ketua berhasil Battosai lukai. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Tomoe tiba-tiba datang coba menahan si ketua. Battosai yang tidak bisa melihat langsung saja menyabetkan katananya yang mengenai si ketua sekaligus Tomoe.
Tomoe, gadis manis yang belakangan berhasil membuat hati bukunya mencair, akhirnya meninggal saat itu juga. Meninggal di pelukannya dekat dengan hatinya yang penuh dengan penyesalan yang begitu teramat. Beberapa hari kemudian, Tuan Katsura menemui si Himura untuk bilang kalau si mata-mata sudah ketahuan dan sedang diburu. Sekaligus dia juga bilang kalau mulai sekarang mereka harus melawan karena pasukan Shogun semakin kejam. Dia meminta Himura untuk kembali gabung bersama mereka. Himura Batosai menyanggupi dengan syarat. Setelah era baru yang mereka impikan terwujud dan kekaisaran berhasil ditegakkan, dia tidak akan menggunakan pedangnya lagi untuk membunuh. Tak akan pernah. Setelah Katsura pergi, Batosai kemudian masuk ke rumahnya dan kemudian mulai membaca buku harian milik Tomoe. Ternyata buku itu berisi kisah hidup Tomoe sejak lama. Berisi juga kesedihan karena ditinggalkan sang kekasih. Kemudian berjumpa Himura dan ingin membunuhnya, hingga kemudian malah jatuh cinta setelah mengetahui apa yang sedang Himura dan kelompoknya perjuangkan. Di paling akhir tertulis, "Aku yakin suatu saat dia akan menjaga lebih banyak nyawa dari yang sudah dia bunuh. Dia tidak boleh mati sekarang. Aku harus menjaganya meskipun harus kehilangan nyawa. Sayonara. Untuk pria kedua yang pernah aku cintai." Setelah sejenak berpamitan pada jenazah Tomoe, Himura Batosai akhirnya meninggalkan tempat tersebut, mengikuti pertempuran yang lebih besar dan terakhir demi tegaknya kekaisaran Jepang. Film pun berakhir. Oke bro sis, itu tadi ya review film atau review singkat. Di kesempatan kali ini jangan lupa supportnya, klik subscribe ya kan, like dan juga tanda lonceng juga. Biar misal kalau di kesempatan yang akan datang nih saya ngupload lagi ya kan, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih sebelumnya. Oke, dan seperti biasa ada sedikit dua dikit mungkin yang bisa dipetik dari film ini adalah, silakan isi di kolom komentar ya kan. Saya juga agak bingung hari ini karena sedang lapar. See you next time and bye.